Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata. Saya kelas 4 dari MI Islam Pucangkro. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Lutung Kasarung. Buku cerita ini dari Jawa Barat. Saya akan membacakan buku cerita ini dua bahasa, tetapi saya membacakan bahasa Indonesia saja ya. Prabu Tapa Agung memiliki dua anak putri. Keduanya memiliki wajah yang cantik jelita. Anak bungsu bernama Putri Purbasari dan Putri Purbalarang sebagai anak tertua. Purbalarang putri yang penuh iri dengki, selalu memandang rendah orang di sekitarnya. Sementara Purbasari putri yang baik hati, dia selalu menolong rakyat yang menderita. Beberapa hari terakhir, Prabu sering merana. Permaisuri yang melihatnya menjadi iba. Dia bingung memilih di antara putrinya siapa yang akan mewarisi singgasana. Sesuai hukum adat yang berlaku di kerajaan, pewaris tahta adalah Putri Purbalarang. Tetapi Prabu memiliki berbagai pertimbangan. Dia memilih Putri Purbasari yang penyayang. Putri Purbalarang yang menolak keputusan Prabu, dia pun memberitahu tunangannya, Raden Indrajaya. Dia merasa lebih berhak menjadi ratu. Sang tunangan pun menyusun rencana. Rencana apa ya yang disusun oleh sang tunangan? Mereka meminta bantuan Nyi Ronde, si dukun sakti, untuk memberikan ramuan berwarna merah. Putri Purbalarang dan Raden Indrajaya lalu beraksi, membuat Putri Purbasari menderita sakit kulit parah. Ini dia penampakan wajah Nyi Ronde. Prabu terkejut dengan kondisi Putri Purbalarang. Dia termakan fitnah Purbalarang yang penuh tipu daya. Menurutnya, Tuhan menghukum Putri Purbasari karena Prabu pernah memilihnya jadi pewaris takhta. Beberapa tabib dipanggil untuk mengobati. Namun, penyakit Putri Purbasari makin meradang. Akhirnya, Prabu Tapa Agung dengan berat hati mengasingkan Putri Purbasari yang malang. Sementara itu, di negeri Kayangan, Pangeran Guruminda pamit pada ibunya untuk mencari sosok istri idaman yang cocok menjadi pendamping hidupnya. Pangeran Guruminda adalah pangeran tampan. Demi mencari cinta sejati, menjelma menjadi lutung agar dapat leluasa untuk mencapai tujuan. Dia menyebut dirinya sebagai Lutung Kasarung. Purbalarang yang hidup terasing di hutan kelam menghibur diri dengan bermain bersama hewan. Putri juga bertemu seekor lutung hitam. Itulah Lutung Kasarung yang kini menjadi teman. Ini adalah Lutung Kasarung. Melihat Purbasari yang tubuhnya penuh luka, Lutung bersemedi memohon pertunjukan Tuhan. Lutung ingin menyembuhkan penyakitnya. Doa Lutung akhirnya dikabulkan. Tempat semedi berubah menjadi telaga. Airnya sejuk, jernih dan mengalir deras. Putri meminum air itu untuk melepas dahaganya. Ajaib, penyakit Putri menghilang tanpa bekas. Saat Prabu mengutus Patih mengunjungi hutan, Patih terkejut melihat Putri sembuh dari penyakitnya. Patih pun mengajak Putri untuk kembali ke kerajaan. Putri bersedia bila Lutung ikut serta menemaninya.
Prabu tak sabar menunggu Purbasari untuk berpisah. Semua keluarga menyambut putri dengan gembira. Namun Putri Purbalarang merasa dirinya gelisah. Purbalarang mendesak supaya diadakan sayembara. Pemenang sayembara akan mewarisi takhta. Yang kalah akan meninggalkan istana dengan berlutut. Prabu mengabulkan syarat seperti yang diminta. Lomba diadakan untuk mengadu panjang rambut. Rambut Purbalarang panjang hingga sampai ke punggung. Purbasari pun menunduk dan hatinya tak tenang. Lutung menenangkan Purbasari yang bingung. Lutung bersemedi dan Purbasari menjadi pemenang. Putri Purbalarang menjadi semakin panas hatinya. Dia meminta Prabu untuk diberi lagi satu kesempatan. Purbalarang berharap dapat menyingkirkan adiknya. Sayembara kali ini mengadu tunangan paling tampan. Raden Indrajaya memiliki wajah yang sedap dipandang. Purbalarang dengan bangga menggandeng tunangannya. Lutung menarik tangan Purbalarang berjalan ke belakang sambil berdoa memohon ditunjukkan wujud aslinya. Purbalarang yang melihat sesosok lutung hitam mengajak Purbasari dan berjalan perlahan. Seketika itu Lutung Kasarung mengeram, berubah menjadi Pangeran Guruminda yang tampan. Semua penonton yang hadir bersorak senang, hore! Lutung Kasarung berubah menawan. Putri Purbasari pun menjadi pemenang. Putri Purbalarang harus menerima hukuman. Purbalarang pun mengakui kekalahannya. Dia memohon ampun kepada Purbasari. Purbalarang meminta maaf atas semua kesalahannya karena membuat Purbasari menderita selama ini. Putri Purbasari yang baik hati dan pemaaf tidak tega jika Purbalarang diusir dari istana. Dengan besar hati, Purbalarang memberi maaf dan mengajak kakaknya untuk tinggal di istana. Putri Purbasari yang penyayang dan baik hatinya diangkat menjadi ratu dan menduduki singgasana bersama Pangeran Guruminda, suaminya. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Pesan moral dari buku ini adalah janganlah memendam dengki dan iri hati, apalagi menyakiti saudara dan keluarganya. Sikap penyayang dan kebaikan hati adalah bekal hidup yang paling berharga. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.